Bang, misalnya suatu saat abang jadi pemimpin mau ngapain? Yang pertama yang harus membasmi adalah minuman keras. Yang kedua, hilangkan perbedaan. Oke, bukan itu ya teman-teman ya. Saya sih jujur ya, tidak berminat di bagian ini ya, bagian bagian pemerintahan. Cuma kan jikalau kepercayaan dari masyarakat, ya namanya juga kan pelayanan ya, pelayanan. Jadi mau gimana lagi? Ya, jadi yang saat ini yang saya pikirkan itu bukan untuk jadi pemimpin atau pejabat di Papua ya teman-teman. Yang saya pikirkan saat ini itu adalah bagaimana caranya SDM orang Papua itu harus diselamatkan. Kalau soal jadi pemimpin lah, soal apa itu urusan belakangannya teman-teman. Makanya teman-teman sekarang itu kita lihat saja di Papua itu banyak sekali orang-orang Papua itu kebanyakan pengangguran ya teman-teman. Nah teman-teman sering sering mengatakan orang Papua itu kaya-kaya semua ya. Dan memang memang kebanyakan ya kebanyakan pandangan orang-orang ya di luar Papua, misalnya di Jawa atau di Kalimantan atau di Sulawesi, itu pandangan orang-orang itu bahwa orang Papua itu kaya-kaya karena identik dengan sumber alamnya yang kaya, atau apalagi kita punya privat dan lain-lain. Akhirnya orang-orang dari luar itu melihat ya, memandang bahwa orang-orang Papua itu kaya-kaya seperti itu. Tapi aslinya orang-orang Papua itu semuanya miskin. Ya. Orang-orang Papua ya aslinya itu orang-orang Papua ekonominya itu di bawah rata-rata semua. Nah, kalau dilihat dari ini ya, dilihat dari nilai uang ya, malahan setiap hari ya pendapatan sehari-hari, misalnya di Jawa dibandingkan di Jawa dan di Papua, itu pendapatan di Papua itu sehari bisa sampai 500, 1 juta. Kalau di Jawa itu sehari mau dapat 100 ribu saja tuh susah teman-teman. Tapi bedanya kalau di Jawa barang-barang semuanya serba serba murah. Tapi kalau di Papua barang-barang serba mahal. Jadi pendapatan sama pengeluaran itu hampir sama ya kalau di Papua teman-teman. Nah, biasanya kalau disebut daerahnya itu sudah maju, itu melihat dari sisi eh, perpandatan penduduk ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya itu pendapatan ekonomi di daerah tersebut itu berapa. Misalnya kalau di Jawa kan di Jawa itu menumbangkan pangan terbesar di Indonesia ya teman-teman. Itu di Jawa. Nah, seperti itu. Karena kurangnya pabrik-pabrik yang ada di sana, karena kurangnya pertanian yang ada di sana, akhirnya yang terjadi adalah kayak seperti beras, terus minyak goreng, terus yang lain-lain itu mahal karena harus kita impor dari luar Papua seperti itu. Misalnya setiap kota itu kita menghasilkan padi ya, otomatis harga beras juga akan menurun. Misalnya kita memproduksi misalnya mie goreng atau mie atau si air mineral seperti itu. Walaupun air mineral ada ya, ada beberapa tempat di Papua memang produksi sendiri ya. Misalnya itu salah satu contoh saja. Jadi apapun yang ada yang kita sering impor dari luar Papua, misalnya kita produksi atau kita panen sendiri di Papua, saya rasa semua harga-harga mahal akan akan standar ya, akan standar menyesuaikan seperti kota-kota yang lain. Seperti itu ya teman-teman. Tapi ya kita lihat saja sekarang di Papua yang susahnya itu orang-orangnya ya teman-teman. Yang susah berkembang itu orang-orangnya. Orang-orangnya hanya sibuk teriak CPNS, sibuk ngurusin pemilu, ikut rame ke sini ke sana, akhirnya ya mau orang-orang mau fokus di bidang tertentu itu agak agak susah ya teman-teman.
Jadi semoga untuk ke depan ya teman-teman Papua, apalagi kalau anak-anak muda ya, anak-anak muda Papua yang sudah berpendidikan, ya kalian harus punya prinsip sendiri ya. Jangan terlalu ikut rame dengan teman-teman yang lain ya, yang sudah terpengaruh dengan hal-hal misalnya politik atau CPNS atau hal-hal yang sudah pada umumnya ya. Seperti itu ya guys, salam Parjo. Oke, lupa ya teman-teman. Teman-teman yang teman-teman ya, saya punya akun YouTube baru. Jadi teman-teman ya yang mau support saya, teman-teman silakan kunjungi ya. Link sudah ada di profil saya.